Ya, Nah, judulnya Bapak diberkati Allah, Bapak judul Bapak. bagaimana? Sudah muncul belum? Dah, Belum muncul ya? udah Si maju. latar belakang. Abstrak bacaan ya. Oke. Poin satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa mendengar suara saya, Ibu Bapak? Bisa jelas jelas. Sudah muncul ya? Ini saya membaca salam, tidak ada yang menjawab. Baik, saya ulangi untuk mengecek kehadiran juga Ibu Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'. Yang terhormat dosen pengampu kita Bapak Profesor Dr. Haji Badruddin MAG yang sudah hadir bersama kita di ruang Zoom ini bersama kegiatan yang lain yang luar biasa, Masya Allah Tabarakallah. Yang saya hormati juga Ibu Bapak, teman-teman seperjuangan, semoga senantiasa kita berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkan pada malam ini saya Eva Supana beserta Bapak Hidayat SPD MPD untuk menyajikan ataupun mempresentasikan tugas dari manajemen sumber daya manusia pendidikan, yakni tentang rekrutmen dan seleksi strategi manajemen sumber daya manusia di era digital yang disusun oleh Bapak Hidayat SPD MPD beserta saya Eva Supana, Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung 2025 dengan dua dosen pengampu kita yaitu Profesor Dr. Haji Jaja Jahari MPD dan Profesor Dr. Haji Badruddin MPD. Tidak berlama-lama langsung saja. Yang pertama tentang abstrak penelitian. Jadi penelitian ini fokus kajiannya yakni perkembangan dunia kerja di era digital dan globalisasi yang menuntut organisasi untuk memiliki strategi manajemen sumber daya manusia atau MSDM yang adaptif, khususnya dalam proses rekrutmen dan seleksi. Ini sudah pernah dibahas ya oleh profesor sebelumnya. Namun kami akan mencoba kembali untuk menyajikan presentasi ini. Nah, penelitian ini menganalisis konsep, strategi, dan implementasi rekrutmen serta untuk metode dan temuannya, metode studi literatur dengan telaah teori dari Armstrong, Dessler, dan Mattis, juga Jackson, serta data empiris dari PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa efektivitas rekrutmen dan seleksi itu sangat dipengaruhi oleh integrasi antara teknologi, budaya organisasi, dan nilai etika. Untuk 35%-nya peningkatan efisiensi, sehingga waktu rekrutmen berkurang dengan sistem digital ini. 91%-nya itu tingkat retensi, karyawan baru bertahan di Telkom Indonesia, dan 18% kualitas kandidat, yaitu peningkatan kesesuaian kompetensi. Dan dilatar belakangi oleh adanya transformasi dunia kerja. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 5.0 ya, manajemen sumber daya manusia ataupun MSDM ini menjadi elemen strategis dalam keberhasilan organisasi. Sumber daya manusianya tidak lagi sekadar aset operasional, tetapi menjadi modal intelektual dan kompetitif yang menentukan keberlanjutan bisnis. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, perubahan lanskap kerja. Dengan adanya kemajuan teknologi, pergeseran nilai generasi kerja milenial dan Gen Z, serta meningkatnya tren kerja jarak jauh, itu menuntut inovasi dalam strategi rekap. Itu menghasilkan peningkatan kompetensi antar organisasi dalam merekrut tenaga kerja berkualitas di ekonomi berbasis pengetahuan, atau kita bisa menyebutnya dengan knowledge-based common economy. Nah, dampak rekrutmen ini tidak efektif. Kenapa? Karena biaya penggantian karyawan yang tidak sesuai itu bisa mencapai 150% dari gaji tahunan. Juga meningkatkan turnover dan menurunkan produktivitas. Sebagai rumusan masalah dan tujuan pada penelitian ini,
Konsep dasarnya itu dipertanyakan. Bagaimana konsep dasar dan tahapan dalam proses rekrutmen dan seleksi yang efektif ini? Lalu, faktor apa saja yang memengaruhi efek apa yang dapat diterapkan dalam konteks digitalisasi dan globalisasi tenaga kerja? Dengan tujuan, penelitian ini bisa menjelaskan konsep dan teori dasar mengenai rekrutmen dan seleksi dalam MSDM, kemudian mampu menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas, mengidentifikasi strategi dan praktik terbaik atau best practice dalam organisasi modern, juga memberikan rekomendasi bagi praktisi SDM dalam merancang sistem yang adaptif. Gitu. Nah, untuk konsep dasar MSDM ini, manajemen sumber daya manusia, kita bisa menyebutnya seperti itu, merupakan proses strategis untuk mengelola individu dalam organisasi agar berkontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan. Menurut Disler tahun 2020 mendefinisikannya sebagai the process of acquiring, training, appraising, and compensating employees. Nah, dalam hal ini ada 3 poin juga. Yang pertama, perencanaan SDM, yakni menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan strategis bisnis dan proyeksi organisasi. Lalu dalam rekrutmen dan seleksi, itu menarik dan memilih kandidat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya dalam pengembangan SDM sendiri, meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan melalui pelatihan berkelanjutan. Ini adalah peta konsep MSDM dan posisi rekrutmen seleksi. Dari atas ke bawah ya. Atas itu hasil dari tujuan apa sih yang akan kita capai gitu. Oke, seperti yang Ibu Bapak bisa lihat di layar, itu ada kinerja dan retensi untuk meningkatkan hasil dan bertahan. Kemudian di posisi lain penempatan untuk menempatkan di posisi yang tepat seperti apa? Nah, sebelumnya kita seleksi dulu nih, memilih kandidat yang terbaik dan untuk menyeleksi itu tentu saja kita harus rekrutmen, yaitu menarik kandidat yang sesuai dan akhirnya dan diawali dengan perencanaan SDM ataupun menentukan kebutuhan dan strategi begitu. Jadi itu merupakan peta konsep MSDM dan posisi rekrutmen seleksi. Selanjutnya ini, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan definisi rekrutmen dan seleksi ini? Begitu. Yang pertama rekrutmen. Rekrutmen ini menurut Mathis dan Jackson tahun 2019, rekrutmen adalah proses menarik individu yang memenuhi syarat untuk melamar posisi tertentu, atau menyebutnya dengan istilah the process of generating a pool of qualified applicant for organizational jobs. Itu menurut Mathis dan Jackson tahun 2019. Tujuan utamanya untuk perekrutan ini untuk apa sih? Yakni menciptakan talent people yang cukup, kemudian membangun employer branding, menarik kandidat berkualitas tinggi, dan tentu saja meningkatkan reputasi organisasi. Dan seleksinya sendiri, apa yang dimaksud seleksi? Seleksi ini merupakan proses menyaring kandidat terbaik dari pelamar yang telah direkrut. Weather dan Davis pada tahun 2019 mengatakan ataupun mendefinisikan sebagai the process of choosing from a group of applicant the individual best suited for a particular position. Yani pendekatan modernnya Halo, halo, das. yang pertama Sinyal. Bu kompetensi Eva, sinyal based Bu Eva hilang. assessment Bapak atau diulang, Bapak. CBA. Lalu Diulang, Bapak. penilaian Sinyal, hard Bapak. skills dan soft skills, juga evaluasi nilai dan budaya organisasi, juga ada prediksi kinerja jangka panjang. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, oh sinyal, Iya, diulang lagi nomor slide 7. yang mana yang diulang? Slide 7, slide 7. Yang mana yang diulang Ibu Bapak? Slide 7 dari rekrutmen seleksi. Terdengar tidak? Jelas, jelas. Yang mana yang diulang? Ya, Yang ini kan untuk rekrut, definisi rekrutmen dan seleksi ya. ya, yang itu diulang, Bu. Oke, bagian
sinyal. Ah, Oke,